Sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berpuasa, kita bisa beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, bahkan sudah melewati pertengahan bulan Ramadan. Maka sebelum saya memulai kajian ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa tetap fokus memaksimalkan ibadah di hari-hari yang tersisa ini. Sungguh cepat bulan Ramadan berjalan. Allah mengatakan ayyama ma'dudat. Bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang berbilang. Artinya ini isyarat dari Allah, kata para ulama, bahwasanya bulan Ramadan itu akan cepat berlalu. Maka jamaah semua ta'ala, di hari yang tersisa ini jangan sampai kita lengah. Karena kebiasaan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita tuh semangat di awal. Hari makin ke hari kita makin kendor, dan bisa jadi di akhir-akhir kita semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harusnya kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jamaah semakin hari semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di penghujung beliau tambah semangat. Makanya Aisyah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Kata para ulama, maksudnya beliau semakin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, bahkan beliau bangunkan keluarganya. Maka pelajaran buat kita jamaah semua ta'ala, ingat hari-hari terakhir ini tentu justru ini adalah penentuan suksesnya kita suksesnya atau tidaknya kita di bulan Ramadan. Banyak orang lalai di akhir-akhir Ramadan, mereka sibuk dengan dunia, mungkin urusan bajunya, urusan makanannya atau yang lainnya. Kita sebagai orang mukmin yang ideal harusnya enggak seperti itu. Udah fokus ibadah aja. Makan ya Gojek kalau bisa, GoFood banyak. Tidak usah kita terlalu peduli dengan makan apa, tapi kita peduli dengan sampai mana bacaan Quran kita, sampai mana sedekah kita, sampai mana zikir kita. Itulah yang lebih kita fokuskan. Karena kita enggak tahu jamaah. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita enggak tahu. Umur kita sampai kapan kita kan enggak tahu. Jangankan akhir Ramadan, besok saja tidak ada jaminan kita masih hidup. Terus kenapa kita buang-buang waktu? Ibnu Jauzi mengatakan lau qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan. Kalau kita tanya sama penghuni kubur, kata beliau, apa yang kalian inginkan? Berangan-anganlah kalian. Maka kata Ibnu Jauzi la tamannau yawman min Ramadan. Maka penduduk atau orang-orang yang sudah wafat itu mereka berangan-angan untuk bisa hidup di bulan Ramadan meskipun hanya sehari. Kenapa jemaah? Sehari di bulan Ramadan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Bayangkan kita masih diberikan kira-kira sekitar 13-14 hari lagi. Maka jangan disia-siakan. Perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong supaya diberikan kemaksimalan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai nasihat pembuka buat diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian.
Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas suatu tema yang penting untuk kita pelajari, yaitu berkaitan dengan kedermawanan. Itu mudah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan teladan yang akan kita bicarakan di sini yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tentunya teladan terbaik itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang tatkala kita mempelajari tentang hadis-hadis Nabi, tentang bagaimana luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita akhirnya mutung. Ya wajar kita bilang itu Nabi. Kalau Nabi begitu ya wajar, karena Nabi adalah seorang Rasul. Maka kita turun sedikit, kita lihat bagaimana murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Karena gurunya hebat, maka muridnya pun hebat. Maka sungguh tercela orang-orang Syiah, laknatullah alaihim, yang mereka mengkafir-kafirkan, mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang mereka mengatakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Aisyah di neraka. Pada hakikatnya tatkala mereka mencela para sahabat, mereka sedang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berarti melazimkan Nabi gagal dalam mendidik para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan Nabi gagal mendidik istrinya sendiri. Ya tidak jemaah? Maka perlu kita angkat di akhir-akhir ini bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, luar biasanya mereka. Karena sekarang kita lihat lagi masif-masifnya orang-orang Syiah, mereka mulai keluar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga orang Indonesia itu baper, bawa perasaan, sehingga mereka terbawa perasaan mengikuti mengikuti orang-orang Syiah. Padahal pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Bejatnya mereka membunuh kaum muslimin, tapi itu tidak terekspos. Tapi akidah mereka yang harus kita yakini, mereka mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum. Padahal Nabi SAW menyebutkan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela para sahabatku, jangan kalian cela para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian berinfak dengan satu gunung emas Uhud, kata Nabi SAW, maka ini tidak akan pernah sama dengan infaknya satu mud para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Perbedaan keikhlasan, perbedaan keimanan antara orang-orang zaman sekarang dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka jemaah semua taala, kita akan belajar nanti sedikit bagaimana keteladanan para sahabat tatkala mereka mendermakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk dalam pembahasan tersebut jemaah, kita perlu tahu dulu tentang betapa mulianya ibadah sedekah. Betapa mulianya ibadah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan jemaah semua taala dalam Al-Qur'an, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kaum muslimin untuk berinfak. Banyak sekali wa anfiqu banyak sekali. Dan menariknya jemaah semua taala, terkadang Allah itu menggandengkan antara infak dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan infak dulu baru jihad. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul. Walam yartabu, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu dengan keimanan yang mereka miliki tadi. Kemudian Allah mengatakan wajahadu bi amwalihim. Kemudian mereka berjihad dengan harta-harta mereka, wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian juga mereka berjihad dengan diri-diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam ayat ini. Jadi Allah menggandengkan antara bahkan Allah menyebutkan berinfak itu dengan jihad. Makanya para ulama menyebutkan jemaah sekalian, tatkala ada orang dia mendermakan hartanya, pada hakikatnya juga dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang sebutkan bahwasanya mereka sedang berjihad. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berusaha mengupayakan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berjihad dengan diri-diri mereka. Menariknya di sini Allah mendahulukan berinfak, baru setelah itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat kepada para ulama bahwasanya
Berinfak ini satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga misalnya jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Tu'minuna billahi wa rasulihi." Yaitu kalian beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusikum. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kalian berjihad dengan Allah, berjihad dengan harta-harta kalian dan juga dengan diri kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ Allah menyebutkan dua amalan yang Allah sebutkan sama dengan jihad. Yang pertama jihad dengan harta, yang kedua jihad dengan apa? Diri sendiri. Artinya jihad perang. Ternyata Allah masih mendahulukan berinfak di jalan Allah SWT daripada berjihad di medan perang. Sekali lagi, ini dalil kata para ulama jamaah SWT bahwasanya infak ini ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwasanya bisa lebih baik dalam satu momen daripada berjihad beneran. Kenapa kata para ulama jamaah SWT? Karena berinfak itu mudah, kapanpun seorang bisa. Kalau berjihad ada waktunya, ada momen-momennya. Tidak setiap saat ada medan jihad. Atau zaman sekarang pun ada jihad pun terkadang jihadnya hanya klaim, tidak jelas. Yang ada hanya fitnah antara golongan kaum muslimin. Tapi kalau jihad dengan harta, siapapun bisa dan kapanpun bisa. Bahkan orang-orang fakir pun bisa bersedekah. Sebagian orang jamaah SWT tidak mau bersedekah. Kapan? Kenapa? Nunggu kaya dulu. Nunggu apa? Kaya. Kalau nggak dikasih kaya berarti nggak sedekah. Kapan mau sedekah? Sedekah itu nggak nunggu kaya jamaah. Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra dalam Al-Qur'an. Allah menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala? Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang mendermakan harta mereka dalam keadaan harta mereka lapang atau harta mereka sempit. Berarti lagi lapang, lagi sempit tetap bersedekah. Apa dalil lain? Itu sabda Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jauhilah kalian dari api neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma. Berarti kalau kita cuma punyanya kurma satu, setengahnya kita kasih. Enggak nunggu dapat kurma 1 ton dulu baru kita sedekah, enggak. Apa yang kita punya kita kasih. Yang menjadi problem kita sebab kebagian jamaah SWT, kita tuh malu sedekah dengan apa yang kita punya. Kita punya duit misalnya cuma 5.000, kita mau sedekah kita malu ah. Nanti dibilang apa? Kasih aja kan kita punya cuma segitu. Bukankah Nabi menyebutkan tadi sedekah meskipun hanya setengah biji kurma? Sebaliknya sebagian orang memakai hadis ini enggak mau sedekah banyak. Ada orang duit banyak, dia enggak mau sedekah banyak. Sedekahnya apa? Sedikit-sedikit. Apa dalilnya? Itu Nabi menyebutkan sedekah meskipun hanya setengah biji kurma. Ini salah, namanya salah paham. Justru hadis tersebut itu memotivasi kita untuk justru ibadah hadis tadi itu memotivasi kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita enggak punya apa-apa, yang kita punya hanya kurma setengah, maka sedekahkan. Maka jamaah SWT ini menjelaskan kepada kita tentang ibadah sedekah. Ternyata dia luar biasa, bahkan mirip setara dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah jamaah SWT, para ulama menyebutkan banyak fadail lain, keutamaan-keutamaan lain berkaitan dengan sedekah. Saya akan sebutkan dalam makalah banyak sekali, cuma saya sebutkan beberapa poin. Yang pertama jamaah SWT, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan wa inna sana'il ma'ruf taqiya masari as-su. Sesungguhnya berbuat kebaikan itu akan menghalangi seseorang dari kesudahan yang buruk. Artinya orang yang bersedekah, sebagian ulama menerjemahkan sana'il ma'ruf ini bersedekah itu akan menghalangi seseorang dari su'ul khatimah. Dari apa su'ul khatimah? Ikhwani fiddin, di antara
angan-angan seorang mukmin, idealnya dia pasti pengen wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, hidup bahagia, mati husnul khatimah, kemudian masuk surga. Itu cita-cita kita semua. Tapi kan yang jadi masalah kita nggak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita dalam keadaan su'ul khatimah ataukah kita dalam keadaan husnul khatimah? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah itu membuat sebab-sebab, memberikan kabar kepada kita melalui lisan Nabi SAW, sebab-sebab yang bisa membuat kita itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Banyak sekali. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW yaitu berbuat baik jemaah, bersedekah. Kalau orang bersedekah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini benar-benar banyak terjadi jemaah. Kalau kita lihat orang di sekitar kita, banyak orang dermawan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan saya tahu ada satu orang, anak kerabat. Beliau ini bukan orang yang rajin ibadah jemaah. Bahkan salatnya pun masih terkadang lalai. Tapi dia punya satu kebiasaan yang luar biasa. Dia punya kebiasaan sering mengumpulkan keluarganya. Dia sedekah, kirim uang sana, kirim uang sini buat kerabat-kerabatnya. Bahkan setiap tahun dia kumpulkan keluarganya dari manapun, dia datang untuk kumpul di rumahnya. Ini memang orang kaya. Tahu-tahu di umur-umur sekitar 80-an menjelang 80 jamaah, dia akhirnya seperti taubat gitu, seperti dapat hidayah. Akhirnya di momen-momen sebelum dia meninggal 3 tahun, 4 tahun dia rajin ibadah. Rajin ibadah. Tahu-tahu meninggal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kalau kita lihat kehidupannya biasanya dia tidak orang bukan yang rajin ibadah, bahkan terkadang masih lalai beribadah. Tapi dia punya kebiasaan yang luar biasa. Suka derma sama keluarganya. Ada orang yang susah dia bantu, ada orang susah bantu. Memang dia orang kaya. Dan tiap tahun ngumpulin orang. Maksud saya dengan amalan yang dia perbuat tadi, akhirnya dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tidak seperti itu. Kita punya uang, punya harta sedikit yang bisa kita sedekahkan jemaah. Mudah-mudahan juga sebagai wasilah supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala alam. Kemudian jemaah semua taala, di antara fadail orang yang bersedekah, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, in aradta an talina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin hatimu lembut, hatimu tenang, hatimu lapang, hatimu bahagia, kata Nabi, fa'at'imil miskin, kau kasih makan orang fakir, orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, kemudian usap kepalanya. Jemaah, kata para ulama ini dalil. Dengan bersedekah kita akan bahagia. Dengan bersedekah kita akan bahagia. Luar biasa jemaah. Antum kalau sedekah, kata para ulama, antum bisa jadi lebih bahagia duluan daripada orang yang antum kasih sedekah kepada dia. Kenapa? Al jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Makanya ada orang-orang dermawan dia royal. Kenapa dia bahagia dengan hal tersebut? Mungkin dia tidak dapat kebahagiaan di tempat lain, tapi kalau dia kasih orang duit, dia kasih orang sedekah, dia bahagia. Kenapa? Yang bahagiakan dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah semua taala, kalau antum ingin bahagia, ini triknya. Trik yaitu membantu orang yang susah. Kalau kita enggak punya duit, ya sudah, kita mungkin bisa bantu dengan tenaga kita, karena para ulama menyebutkan itu juga dengan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kita senyum sama saudara kita, jadi itu sedekah. Tapi kalau kita punya harta berapapun yang mungkin kita bisa kasih, enggak apa-apa, salah, kita kasih aja. Kenapa? Ini akan membuat diri kita bahagia. Oleh karena itu jemaah semua taala, ada seorang sahabat datang kepada Nabi minta wasiat. Ausini, kata Nabi SAW, la taqdab, jangan marah. Ditanya lagi, apa lagi Rasulullah? Nabi mengatakan, la taqdab, jangan marah. Dia bilang lagi, apa lagi Rasulullah? La taqdab, jangan marah. Kalau kita baca penjelasan para ulama, Nabi ingin menjelaskan kalau kau ingin bahagia, jangan marah.
Dan hal besar, faktor besar yang membuat seorang itu cepat marah itu jamaah apa? Apa kira-kira? Pelit. Rasa apa? Pelit. Takut harta hilang, takut kekurangan harta. Itu penyebab paling besar membuat orang cepat marah, kata para ulama. Makanya jemaah SWT, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk banyak sedekah supaya kita terjauhkan dari kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Makanya jemaah SWT dalam sebuah hadis Nabi jelaskan bahwasanya kalau misalnya dua orang yang rajin sedekah dan orang yang pelit itu seperti sama-sama orang yang sedang pakai baju besi. Kemudian Nabi menyebutkan setiap orang yang bersedekah itu maka bajunya itu akan melebar sedikit, melebar, akhirnya terbuka. Tapi kalau orang yang pelit tidak mau sedekah, semakin pelit, maka itu akan semakin menyesakkan bajunya di dalam dirinya, sehingga dia semakin terhimpit dengan baju besi yang dia pakai. Secara faktual memang kita pun rasakan juga dibikin jamaah. Kita punya harta, kalau kita pelit-pelitin malah bisa jadi hilang, bisa terkadang, dan itu sakit sekali. Tapi kalau kita tidak terlalu peduli dengan harta, ya harta bisa dicari. Tapi kita suka sedekah, insya Allah itu akan memudahkan hati kita untuk lapang, untuk senang dan bahagia. Wallahu ta'ala alam. Ini faedah kedua bagi orang yang bersedekah. Yang ketiga jemaah semua ta'ala, orang yang bersedekah, berinfak, maka rezekinya akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar nurul jemaah. Kita ngeluarin duit kan kurang harusnya. Tapi Nabi SAW menyebutkan enggak. Nabi menyebutkan ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah yang dikeluarkan itu sama sekali tidak akan mengurangi harta. Kenapa demikian? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ibn Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Nanti aku ganti infaknya itu. Saya akan berinfak kepada engkau. Yang janji bukan orang yang miskin jemaah. Yang janji ini Al-Ghani, zat yang maha kaya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, kita kalau bersedekah berarti kita sedang memberikan hutang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan berkali-kali lipat. Logikanya gini jemaah. Antum di rumah, tiba-tiba ada orang datang, ya kita tahu dia orang enggak mampu lah, orang miskin. Dia pinjam duit besar. Gajinya mungkin cuma 2 juta, tahu-tahu dia pinjam sama antum 50 juta. Kita sebagai manusia normal pasti kita agak ragu untuk ngasih. Ini bisa bayar apa enggak? Ya tidak. Kita khawatir jangan-jangan nanti duit enggak balik ini. Tapi coba antum jalan sama bos antum. Antum di perusahaan antum ini miliarder, triliuner lah. Qadarullah safar sama antum, tiba-tiba dia lupa bawa dompet. Kemudian handphonenya mati. Kemudian dia pengen minum kopi. Dipinjam. Pak, saya pinjam dulu uangmu 10 juta misalnya. Kasih tidak jemaah? Kasih tidak? Triliuner. Antum kasih kan, antum pikir paling baliknya lebih nih kayaknya. Antum kasih tanpa ragu. Kenapa? Pasti antum tahu dia pasti balikin. Kenapa? Dia ini duitnya banyak. Minum 10 juta kurang Pak, tambah lagi bisa. 100 juta saya kasih. Karena kita yakin dia pasti balikin, karena dia orang kaya. Terus gimana jemaah kalau yang minjem itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, Ar-Razik. Dia yang berikan rezeki kepada kita. Man yarzuqukum in amsaka rizqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian kalau Allah sudah menahan rezekinya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama. Wahai orang beriman, coba lihat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa berikan rezeki kepada kalian? Enggak ada. Yang berikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyebutkan kita infak itu dengan utang, qardhan hasanan.
dengan pinjaman kebaikan. Maka kalau kita bisa bilang jamaah, riba yang boleh itu riba ini. Riba meminjamkan uang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah itu riba terbaik. Allah bakal ganti jamaah. Bagaimana caranya? Ya urusan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak usah terlalu pikir. Kita tidak usah terlalu pikir. Yang penting kita sedekah, kita ingat bahwasanya pasti Allah akan ganti. Enggak diganti di dunia, Allah akan ganti di mana? Di akhirat. Dan itulah yang lebih kita butuh jamaah. Kita butuh dengan pahala di akhirat daripada sekedar balasan di dunia. Maka jamaah semua taala, ini faedah yang keberapa? Ketiga. Bahwasanya sedekah yang kita keluarkan insyaallah akan membuahkan hasil di dunia dan juga di akhirat. Antum jangan takut jamaah enggak diganti. Allah itu Maha Kaya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, hamba-hambaku, kalau semua kalian dari awal penciptaan sampai hari kiamat, bahkan jin semua, kalian ngumpul di suatu tempat, kemudian kalian semua minta. Kemudian kata Allah, saya kasih semua apa yang kalian minta satu-satu. Kata Allah, itu tidak akan mengurangin kekayaanku sedikit pun. Hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian kita angkat ada netes sedikit, ya itu cuma begitu aja. Artinya tidak ada kekurangannya, tidak ada kurangan dari Allah sama sekali. Maka jamaah, jangan khawatir. Harta yang kita sedekahkan, insya Allah pasti Allah akan ganti. Bahkan Allah ganti lebih. Allah gantilah lebih. Dan insya Allah kita punya pengalaman masing-masing. Ya tidak? Kita terkadang pernah sedekah, tahu-tahu dapat uang kaget. Coba lagi yang kedua, nggak dapat. Nggak dapat, tapi dapat di mana? Di akhirat. Dan itulah yang kita butuhkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah SWT, yang keempat, di antara keutamaan sedekah, kata Nabi, kata para ulama, atau kata Nabi SAW dalam hadis, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Setiap insan, setiap orang nanti pada hari kiamat berada di bawah naungan sedekahnya. Hatta yufsala bainan nas, sampai manusia nanti dihakimi atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, nanti di akhir kiamat kita itu dikumpulkan di padang pasir, di padang mahsyar, kemudian didekatkan sama hari apa? Matahari. Dan di situ tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara naungan yang bisa didapatkan oleh seorang hamba yaitu naungan dari sedekah yang dia keluarkan. Maka jamaah benar. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salas. Yang mengiringi mayat itu 3. Hartanya, keluarganya, dan juga apa? Amalannya. Fayarji'ul isnain wa yabqa wahid. Yang pulang 2 orang, yang pulang 2 tersisa 1. Hartanya pulang, mobilnya pulang aja, Bang. Alphardnya ngantar, apalagi mobil-mobilnya, mobil listriknya ngantar, pulang semua. Istrinya juga ikut ke pemakaman, mungkin istrinya 4 bisa jadi. Pulang. Yang tadi bilang dulu sehidup semati, tak ada itu. Dia nggak bakal ikut ke kuburan, dia pulang. Yang tersisa 1, itu apa? Amalan saleh. Di antaranya sedekah kita jamaah yang kita keluarkan. Dia itu nanti yang jadi naungan kita nanti pada hari kiamat. Maka sekali lagi jamaah, jangan ragu-ragu untuk keluarkan sedekah. Saya sering katakan jamaah, terkadang Allah itu ngasih kita hidayah. Kita lagi buka handphone misalnya, tahu-tahu ketemu Masjid As-Sunnah VCM misalnya, lagi butuh pembangunan apa gitu. Terus kita tergerak pengen apa? Pengen transfer. Tatkala antum dikasih hidayah gerak untuk transfer, udah langsung buru-buru jamaah. Kenapa? Kalau antum tunda itu hidayah Allah bisa ambil. Mumpung Allah ngasih hidayah, saya pengen transfer, langsung transfer kiris. Kalau antum bilang nantilah habis buka puasa, nanti habis buka puasa itu belum tentu pengen. Tahu-tahu lupa, jadi bukan ke kiris lagi, kirisnya ke GoPay.
ke Gojek. Maka kesempatan kalau Allah kasih kita hidayah jamaah, pengen transfer, pengen sedekah ini langsung segera. Mumpung Allah kasih hidayah. Karena hidayah itu bisa ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Hidayah berbuat kebaikan itu juga dari Allah. Allah pun bisa tarik hidayah tersebut. Kemudian terakhir jemaah sekalian, saya sampaikan pada kesempatan ini tentang keutamaan sedekah, fadhail sedekah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan inna shadaqata tudfi'ul ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah itu meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Allah itu syadidul iqab. Allah itu azabnya sangat pedih. Dan kita tahu kita banyak dosa. Dosa kita itu banyak dan dosa-dosa tersebut bisa saja mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk mencari keridhaan Allah, salah satu cara untuk bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu dengan sedekah. Dengan apa? Sedekah. Jemaah Syekh Sastri hafizahullah taala kalau tidak salah, beliau menyebutkan enggak ada orang dermawan tuh hidupnya susah. Jarang dilihat. Jarang kita tahu ada orang dermawan hidupnya susah. Yang susah itu orang-orang yang pelit. Nah, kalau kita suka bersedekah, insya Allah di dunia kita dimudahkan, apalagi nanti di akhirat. Allah Ta'ala sebenarnya masih banyak tentang dalil-dalil tentang keutamaan sedekah. Tapi kalau kita bahas ya panjang, tidak akan selesai. Ikhwan fillah jamaah semua. Sekarang setelah kita mengetahui tentang fadhail sedekah yang ini akan membuat motivasi kita untuk bisa bersedekah, sekarang coba kita lihat prakteknya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Generasi terbaik, generasi yang pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen cari generasi terbaik jamaah, para sahabat radhiyallahu taala, enggak ada contoh lain. Yang terbaik adalah mereka. Di antara kisah menarik tentang kedermawanan para sahabat radhiyallahu taala anhum yaitu kisah tentang, ini masyhur lah, ini sebagai pengingat aja. Antum juga paling tahu. Kisahnya Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhuma. Itu kisah tatkala Nabi SAW mempersaudarakan antara orang-orang Ansar dan orang Muhajirin, mu'akhah. Maka Nabi pun persaudarakan antara Sa'ad dengan Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi jamaah? Abdurrahman bin Auf ingin memberikan setengah hartanya, bayangkan, kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan tidak sampai situ. Kata Sa'ad, saya punya istri, kau lihat. Kalau kau ada yang kau suka, saya ceraikan, kau nikahi. Luar biasa. Di sini ada orang kayak gitu di jamaah, yang punya harta sedekah setengah harta buat saudaranya. Kalau saya mau kenalan, siapa tahu dapat setengah. Ini kalau kita lihat jamaah, kayaknya dongeng. Kalau ada orang ngomong begini kayaknya dongeng. Cuman karena datang dengan riwayat yang benar, datang dengan sanad, ya pasti benar, kita percaya. Luar biasa. Saya baca nanti saja, jemaah. Kata Abdurrahman bin Auf, lamma qadimna al-Madinata akhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad bin Rabi'. Tatkala kami datang ke kota Madinah, maka Nabi pun persaudarakan saya dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini orang Muhajir, orang Ansar. Kalau Abdurrahman bin Auf orang Muhajir, itu orang berhijrah dari kota Mekah dan kota Madinah, enggak bawa apa-apa. Faqala Sa'ad bin Rabi', inni aktsarul ansar malan. Maka Sa'ad pun berkata kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, saya ini orang yang punya banyak harta. Kalau kita depan orang kan kita sembunyi-sembunyi harta kita. Kenapa? Takut orang utang. Kalau ini tidak, dia tunjukin, saya ini orangnya punya duit banyak. Fa'aqsimu laka nisfa mali. Kalau gitu saya kasih kau setengah hartaku ya. Wandur ayya zawjatayya hawaita nazaltu laka anha fa idza halat tazawwadtaha. Saya juga punya istri. Kau lihat, kalau ada yang kau suka nanti saya ceraikan, nanti kalau masa iddahnya sudah habis kau nikahi. Luar biasa. Kalau antum ditawarin begitu gimana jemaah? Masyaallah, rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? La hajata li fi dzalik. Saya enggak butuh dengan apa yang kau tawarkan tadi. Hal min suqin fihi tijarah? Kata beliau, di sini ada pasar enggak? Karena Abdurrahman bin Auf ini orang jago dagang jemaah. Ada pasar enggak?
Kata Sa'ad, suku Qainuqa, ada di sini namanya pasarnya orang Qainuqa. Qala faghada ilaihi Abdurrahman fa'ata biaqid wasamnin. Maka mereka pun akhirnya besok pun Abdurrahman pergi ke pasar, kemudian dia dagang di sana jamaah. Dia dagang aqid dan samnin, yaitu keju dengan minyak. Thumma taba'a bil ghudu falamma labitha an ja'a Abdurrahman alaihi atharus sufra. Maka beliau pun berdagang, akhirnya beliau pun banyak ada duitnya. Tiba-tiba suatu kesempatan beliau nikah. Dan itu terlihat dari gelagatnya, maka Nabi tanya, hal tazawwajta? Qala na'am. Qala wa man? Qala imra'atan minal ansar. Kam sukta zida nawatin min dhahab. Kemudian kata Nabi, awlim walau bisyatin. Intinya di sini akhirnya Abdurrahman bin Auf dia berusaha kerja sendiri. Akhirnya dia dapat duit, kemudian dia nikah di sana. Kemudian Nabi suruh dia mengadakan walimah. Di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil jamaah. Luar biasa. Dari sisi sedekahnya ada faedah juga disebutkan para ulama. Di sini kita lihat ada faedah Abdurrahman bin Auf ini orang yang tidak menunda-nunda hijrah. Kalau kita tahu orang berhijrah itu jamaah meninggalkan harta dan keluarga. Bahkan harta pun mereka tinggalin. Makanya seorang sahabat, saya lupa namanya, Suhaib Ar-Rumi. Beliau ini orang dermawan, orang kaya. Dulu dia orang Persia, orang Romawi, kafir. Kemudian dia hijrah, dia pindah ke Mekah, dia berdagang sampai dia jadi orang kaya. Tiba-tiba Islam masuk dalam hatinya, dapat hidayah. Setelah itu tiba-tiba ada seruan untuk berhijrah. Maka sebagian sahabat semua sudah berhijrah, maka Suhaib ini pengen keluar berhijrah. Bawa hartanya semua. Tiba-tiba ditahan sama orang-orang Quraisy. Kata orang Quraisy, wahai Suhaib, ente enak aja. Datang ke sini miskin, sekarang kau pengen pergi membawa harta-harta orang Mekah. Kalau kamu pergi, kau pergi, hartamu taruh sini. Ini harta orang Mekah. Apa kata Suhaib? Benar, kalau saya kasih harta kalian, saya dibiarkan untuk berhijrah. Kata orang Quraisy, iya benar. Kata Suhaib, demi Allah, saya persaksikan bahwasanya Allah menyaksikan saya akan serahkan semua hartaku untuk kalian. Yang penting saya bisa berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi pada sahabat itu pergi bukan traveling jamaah. Dari kota Mekah menuju kota Madinah bawa bekal enggak ada. Harta semua ditinggal di mana? Di kota. Abdurrahman bin Auf enggak peduli hartanya banyak, yang penting dia bisa hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah kedua jamaah dari sisi ini. Lihat saat tatkala sedekah enggak nanggung-nanggung. Saat sedekah langsung apa setengah hartanya, luar biasa. Ini butuh keimanan. Tidak semua orang bisa seperti ini. Faedah ketiga, Abdurrahman bin Auf lihat sikapnya. Dia tidak menerima. Tapi dia bilang apa? Tunjukin saya pasar di mana. Kata para ulama ini faedah jamaah, berusaha makan dengan hasil sendiri itu izzah, suatu kemuliaan. Meskipun sulit, tapi itu ada kemuliaan di situ. Dan itulah cirinya orang mukmin jamaah. Orang mukmin itu tidak suka minta-minta. Bahkan diharamkan oleh Nabi SAW kalau kita suka minta-minta. Kapan kita suka minta-minta, kita terlalu bertawakal sama orang, minta terus. Kalau kita mampu kerja, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada orang-orang nanti pada hari kiamat mukanya enggak ada, dagingnya enggak ada, tulang doang. Kenapa? Karena dulu dia suka minta-minta, padahal dia mampu untuk kerja. Orang Islam enggak seperti itu. Orang Islam itu punya izzah, dia tidak terlalu menggantungkan dirinya sama orang. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Intinya lihat sedekahnya Sa'ad bin Rabi tadi berapa? Setengah harta. Luar biasa. Ada cerita, ada orang-orang pergi kota Madinah. Kemudian dia cari di kota orang Madinah, mana orang-orang seperti Sa'ad bin Rabi yang suka sedekah setengah harta. Ternyata udah enggak ada. Maka dijawab sama orang-orang Madinah, iya, karena sekarang sudah enggak ada orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf yang kalau dikasih nolak. Sekarang orang dikasih nerima. Maka sudah enggak ada Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Kisah kedua jamaah semua. Kita baru kisah dulu. Yaitu dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Disebutkan ana rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi, fa ba'atha ila nisaihi fa qulna ma ma'ana illa al-ma. Jadi ada seorang datang kepada Nabi, ada tamu datang kepada Nabi. Maka Nabi suruh orang coba cek ke istri-istri saya. Cari siapa yang bisa menjamu tamu ini. Ternyata orang ini ternyata dikelilingin, ternyata istri-istri Nabi enggak punya harta jemaah. Ma ma'ana illal ma. Kami enggak punya apa-apa kecuali apa? Air. Ini istrinya Nabi jemaah. Istrinya manusia terbaik. Faqala Rasulullah SAW, man yadummu aw yudifu hada. Nabi pun panggil para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu saya ini? Man yudifu dhaifa Rasulillah, siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah? Luar biasa. Antum kalau misalnya Ustaz Syafiq bilang begitu, punya tamu, antum tentang Ustaz Syafiq. Antum ada tamu nih, siapa yang mau jamu tamu saya? Pastikan antum saya aja Ustaz. Kenapa? Kita ingin menyenangkan Ustaz kita ya tidak? Kita menjamu tamunya Ustaz berarti kita sedang menyenangkan Ustaz kita. Ini Nabi yang bilang, siapa yang mau menjamu tamu saya? Berarti kalau kita menjamu tamu ini kita sedang menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada seorang sahabat nekat jemaah. Faqala rajulun minal ansar, ana. Ada orang Ansar bilang saya aja Rasulullah. Pede, dengan pedenya dia tidak lihat dulu rumahnya ada apa, dia bilang saya dulu pokoknya. Yang penting saya. Ini seperti ada kuis, pertanyaan belum dijawab dia udah angkat tangan. Soal belum ditanya dia sudah jawab. Yang penting saya dulu. Fantalaqa bihi ila imraati, maka dia bawa orang itu ke rumahnya, ke rumah istrinya. Maka dia berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hai istriku, ini tamunya istri Nabi, tolong dimuliakan. Faqalat, maka istrinya berkata, "Ma indana illa qutu sibyani." Wahai suamiku, kita enggak punya apa-apa. Makanan cuma cukup buat anak kita. Kita berdua jadi enggak ada. Cuma buat anak. Tapi udah terlanjur manggil apa? Mau menjamu tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini jemaah? Dia tidak akhirnya udah kamu cari orang lain enggak? Dia tetap nekat. Hayyi ta'amak. Kata dia, suguhkanlah makanan, siapin makanannya. Wa ashabi sirajik. Kemudian wa asbihi sirajak. Nanti kau matikan lampunya. Wa nawwimi sibyanak idza aradu asya'a. Kemudian nanti kau kalau sudah ini kau ajak ngobrol anakmu supaya dia tidur, supaya dia tidak lapar. Akhirnya dia tidur, makanan masih sisa, nanti makanannya buat tamu. Dalam riwayat jamaah, ini sahabat suruh istrinya kau kasih tidur di anakmu. Ajak ngobrol terus, ajak main sampai dia ngantuk, akhirnya ketiduran, sampai lupa makan. Nanti kalau tamu sudah datang, kalau sudah siap makanan, kau pura-pura goyang-goyang lampu, akhirnya lampunya mati. Setelah lampunya mati, nanti piringnya kita goyang-goyangin, pura-pura kita makan. Supaya makanan ini tetap dimakan sama tamu. Karena kalau kita tidak makan nanti dia curiga. Makanannya cuma satu mungkin. Tapi kita pura-pura nanti goyang-goyangin mungkin piring apa lainnya supaya ini tamu taunya kita makan. Allahu akbar jamaah. Ini orang rela sedekah sampai mengorbankan keluarganya. Tapi keluarganya memang siap. Kalau kita seperti itu, keluarga kita enggak siap. Tapi keluarga ini siap. Maksud saya jamaah semata, ini pelajaran bahwasanya luar biasa sedekah mereka itu tidak peduli. Kalau sudah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Rasulullah SAW, mereka sangat jor-joran. Ada faedah di sini jamaah semata dalam hadis ini. Yang pertama kita lihat tadi istri Nabi SAW. Nabi cari istrinya siapa yang bisa menjamu tamunya. Ternyata enggak ada yang mampu. Kenapa? Semuanya cuma punya apa? Air. Ini pelajaran buat ibu-ibu. Ibu-ibu itu harus qanaah. Ibu-ibu zaman sekarang udah enak. Tapi masih cerewet aja kadang-kadang. Kita lihat dulu Khadijah radhiyallahu ta'ala Fatimah. Fatimah itu jamaah tangannya sampai ke kapalan. Kenapa? Suka numbuk-numbuk gandum buat makan suaminya dan keluarganya. Kemudian beliau itu kalau
butuh air, beliau ngangkat sampai leher atau punggungnya ini ada bekas. Zaman sekarang ibu-ibu tinggal pencet, tet, air ngalir. Mau bikin apa tinggal pencet lagi, tet, jadi. Bahkan nggak perlu pencet Gojek, makanan datang. Ini perlu disyukuri jamaah. Perlu ada namanya qanaah. Kalau kita tidak qanaah, kita tidak akan pernah merasa syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat tadi, lihat sahabat Ummul Mukminin. Mereka enggak pernah ngeluh. Kenapa? Mereka adalah orang wanita-wanita yang qanaah. Karena ya suaminya Nabi SAW. Kalau wanita sekarang istrinya antum. Itu jadi masalah. Maka pelajaran, lihat, maksud saya bukan berarti Allah tidak kasih kita harta itu berarti kehinaan, enggak jamaah. Berarti kalau Allah enggak ngasih harta kepada istri-istri Nabi berarti istri-istri Nabi hina, enggak. Justru itu mungkin suatu ujian yang bisa menjadikan kita sebagai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita sabar, kalau kita qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wallahu taala alam. Kemudian di antara faedah tadi hadis tentang kisah tadi ada tentang tamu Rasulullah SAW. Dia tadi semangatnya para sahabat dalam kebaikan. Mau ada nggak ada urusan nanti, yang penting bisa dulu. Bismillah. Kemudian juga faedah, lihat mereka berbuat baik sampai mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Oleh karena dalam hadis tadi jamaah SWT, maka keesokan harinya orang ini pun menemui Nabi SAW, sahabat tadi. Maka Nabi pun mengatakan kepada dia, "Dohikallahu lailata au ajiba." Wahai fulan, Allah takjub dengan perbuatan kalian tadi malam. Perbuatan apa tadi? Pura-pura makan, terus anaknya disuruh tidur, makanannya cuma dikasih kepada tamunya. Allah takjub dengan perbuatan kalian. Kemudian Allah menurunkan ayatnya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lihat para sahabat mereka itu adalah orang-orang yang mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka pun sedang butuh dengan hal tersebut. Kapan kita bisa begitu jamaah? Sulit. Kita ngasih terkadang itu ngasih kalau kita sudah nggak pakai. Makanya namanya ada pengumpulan barang bekas. Tapi barang yang kita cinta, yang kita suka terus dibutuhkan sama orang, kita kasih. Allahu a'lam. Dan teladan yang terbaik dalam permasalahan itu Nabi SAW. Nggak apa-apa kita contohkan Nabi. Lihat Nabi itu pernah pakai baju yang jelek, baju yang rusak, usang lah, kurang bagus. Maka tiba-tiba baju tersebut ada wanita ngasih baju kepada Nabi. Dan sang perawi tatkala itu melihat Nabi terima dalam keadaan butuh. Maka Nabi pun pakai baju itu, kemudian Nabi keluar, tiba-tiba ketemu seorang sahabat. Sahabat mengatakan, "Ma ahsana hadhi." Rasulullah, bajunya mantap, bagus. Uksuniha, saya minta dong. Dia minta kepada Nabi. Padahal Nabi lagi butuh, tidak butuh. Tadi bajunya sudah jelek, sudah usang lah. Nabi masuk ke rumahnya, Nabi buka bajunya yang baru, Nabi pakai baju yang lama, kemudian baju baru Nabi kasih kepada sahabat tersebut. Luar biasa. Nabi tidak mengatakan, ini ustadz, ini Nabi, kenapa kau minta sama Nabi? Tapi Nabi kasih. Makanya di antara sifat Nabi itu la yaruddu sa'il. Nabi tidak pernah nolak orang yang minta. Selama Nabi mampu, Nabi kasih. Maka ini teladan jamaah berbuat ihtar, kata para ulama. Ihtar itu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Kemudian jamaah semua di antara kisah kedermawanan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat disebutkan sami'tu Umar bin Khattab, Zaid bin Aslami cerita, saya pernah dengar Umar bin Khattab cerita, amarana Rasulullah sallam yauman an natasaddaq. Suatu ketika Nabi itu perintahkan kita untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika malan indi fa qultu al-yaum asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Kata beliau, kata Umar, kayaknya ini waktu yang pas nih, saya akan ngalahin Abu Bakar. Kenapa? Saya punya duit banyak, saya mau sedekahkan setengah harta saya. Kalau saya mau sedekah kalahkan Umar kayaknya hari ini nih. Di PD-nya begitu kata Umar, saya akan kalahkan Abu Bakar sekarang. Kenapa? Saya mau sedekahkan setengah harta saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?"
Tatkala Umar ngasih hartanya kepada Nabi, Nabi nanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, mislah. Yang saya sisakan setengahnya. Setengahnya ini buat sedekah Rasulullah, setengahnya udah saya simpan buat keluarga saya. Qala wa ata Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Bi kulli ma indah. Dia datang dengan membawa semua hartanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tanya kepada Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Yang saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan juga Rasulnya. Berarti enggak ada sisa. Habis semua diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? La usabiqu ila syai'in abada. Saya enggak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Tadinya pede, kayaknya saya bisa ngalahin Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar bawa hartanya semuanya. Kata Abu Umar, udah saya enggak bisa ngalahin siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini orang seperti ini dicela sama orang Syiah. Katanya masuk neraka jamaah. Gimana? Kata Umar bin Khattab, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ard la rajaha bihim." Kalau semua iman umat manusia jemaah di dunia ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, kata Umar, lebih berat imannya Abu Bakar. Lebih berat siapa? Imannya Abu Bakar. Iman seperti ini dikatakan masuk neraka. Ajib. Akhirnya jemaah SWT luar biasa. Kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Ma nafa'ani malun qad ma nafa'ani malu Abi Bakr." Tidak ada harta yang paling bermanfaat kepadaku kecuali hartanya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Di antara peristiwa genting yang di mana harta Abu Bakar ini sangat bermanfaat untuk Nabi kapan jemaah? Ada yang tahu? Tatkala hijrah. Tatkala apa? Hijrah. Nabi itu bareng Abu Bakar, kemudian pembekalan disiapin dengan keluarganya Abu Bakar. Semuanya rata-rata hartanya dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan dulu Bilal pernah disiksa, kemudian Nabi cuma bilang, "Wahai Abu Bakar, Bilal lagi disiksa." Nabi tidak mengatakan, "Wahai Abu Bakar, bebaskan atau beli siapa? Bilal." Enggak. Nabi cuma mengatakan, "Wahai Abu Bakar, Bilal lagi disiksa." Maka Abu Bakar pun mengambil hartanya semua untuk bayar siapa? Bilal, supaya Bilal merdeka. Allahu Akbar. Ya kenapa? Karena dia paling tahu bahwasanya sedekah itu sangat bermanfaat bagi kehidupan di akhirat. Contoh misalnya lagi jemaah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadi kita bicara tentang kedermawanan Abu Bakar. Umar pun orang dermawan. Tadi buktinya dia bisa sedekahkan setengah hartanya. Dalam suatu peperangan di perang Khaybar, Umar itu dapat ghanimah, akhirnya mendapatkan tanah besar di Khaybar. Maka dia tanya Nabi Rasulullah, baiknya dengan tanah ini saya apakan? Kata Nabi, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau kau mau, kau tahan ini, kemudian kau sedekahkan isinya. Artinya kau wakafkan harta tersebut. Maka dia ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah jemaah. Kalau kita punya harta, coba pikir untuk negeri akhirat. Kalau kita dapat harta kan, ini muter buat gimana muternya lagi ya. Jadi pikirannya kembangkan buat dunia. Ya enggak masalah. Yang penting buat sedekah. Artinya kita misalnya dapat bonus, ya kayaknya diputar bagus nih. Nanti biar bisa sedekah. Itu enggak apa-apa, top. Tapi kalau cuma buat muter, buat apa coba? Antum mati, harta itu enggak ikut antum. Nabi menyebutkan harta yang kita miliki itu cuman, saya tanya, harta yang di ATM itu punya siapa jemaah? Yang di ATM. Di ATM antum punya siapa? Punya kita ya? Kata Nabi bukan. Belum tentu jadi punya kita. Kenapa? Harta yang kita punya itu cuma yang kita pakai, baju yang kita pakai sama makanan yang kita makan. Adapun yang kita simpan entah hilang, kan bisa aja perang dunia berikut langsung bang-bang dihancurin. Atau kita yang mati. Hartanya masih utuh tapi kita mati. Akhirnya jadi apa? Harta warisan.
Udahlah, punya harta kalau bisa disedekah, sedekah jamaah. Al-baqiyatus shalihat, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta yang kekal. Dalam satu kesempatan Nabi pernah menyembelih domba kalau tidak salah. Kemudian Nabi suruh sedekahin, suruh Aisyah sedekah. Kemudian Nabi nanya sama Aisyah, wahai Aisyah, yang tersisa apa? Kata Aisyah, semuanya habis oleh Rasulullah, kecuali pundak kambingnya. Kata Nabi, enggak. Semuanya tersisa, kata Nabi SAW, sebaliknya. Semuanya tersisa kecuali pundak kambingnya. Antum paham tidak? Saya ulang. Nabi suruh sedekahin kambingnya kan, dipotong-potong, dimasak. Kemudian Nabi tanya, wahai Aisyah, apa yang tersisa? Sisa apa dari apa yang kamu bagi-bagi itu, sisanya apa? Kata Aisyah, semuanya habis oleh Rasulullah, kecuali pundak kambing. Kata Nabi, enggak. Semuanya tersisa justru. Justru yang belum tersisa itu apa? Pundak kambing, karena kau belum sedekahin. Kalau kau sedekahin maka itu jadi tersisa. Tersisa jadi harta kita nanti di mana, di akhirat. Jadi mindsetnya begitu jemaah. Apa yang kita makan ya itu habis, tapi nanti kalau kita sedekahkan itulah kayak yang nanti kekal di akhirat kelak. Wallahu ta'ala jemaah semua. Tadi sedikit faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan keutamaan sedekah. Mumpung bulan Ramadan jemaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhuma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu lebih melesat kapan? Tatkala di bulan Ramadan. Wa kana ajwaduhu karrihil mursala. Dan bahkan kedermawanan Nabi itu seperti angin yang berhembus. Artinya apa? Cepat dan banyak mengenai banyak orang. Maka jamaah mumpung punya harta, sedekahin di bulan Ramadan. Terlebih di malam-malam ganjil jemaah. Antum datang ke Masjid As-Sunnah sini, antum bilang, Pak, DKM malam 27 saya yang backup ya semua di sini. Allahu Akbar. Ternyata yang makan misalnya 100 orang atau 50 orang. Pasti mau tahu itu malam Lailatul Qadar. Antum tinggal hitung jamaah pahalanya. Pakai kalkulator, kalkulatornya rusak. Kebanyakan berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jadi cerdas. Kita nih umur pendek, 60 sampai 70 tahun, belum lagi suka makan gorengan. Cepat mati, kita butuh pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Di antara amalan yang bisa kita lakukan, kita bersedekah di momen-momen seperti ini di bulan Ramadan, apalagi di malam-malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala jamaah semua yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.